Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Konita Sabira dengan NIM F231222016. Saya angkatan dari 2022, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan teori Kevin Lynch dalam penataan lingkungan di kawasan perkotaan. Berikut beberapa elemennya. Yang pertama yaitu jalur. Jalur adalah saluran pergerakan yang membentuk citra kota. Contoh implementasinya ada jalan raya, gang, rel kereta api, dan kanal. Jalan raya yang memiliki identitas jalan seperti warna, bentuk, dan penanda. Kalau gang yang memiliki kontinuitas yang baik seperti gang yang menghubungkan antar dua jalan di utama. Sedangkan rel kereta api yang memiliki kualitas terarah yang baik seperti jalur yang jelas dan dapat diikuti dengan mudah. Yang kedua adalah tepian. Tepian adalah batas yang membentuk citra kota. Contoh implementasi adalah desain batas, sungai, gunung, dan jalan. Tepian juga memiliki karakteristik yang jelas. Tepian yang memiliki karakteristik yang jelas dapat diidentifikasi. Dua karakteristiknya berbeda. Tepian harus memiliki karakteristik yang berbeda dari lingkungan sekitarnya. Contoh implementasinya seperti desain batas. Desain batasnya memiliki karakteristik yang jelas seperti dinding yang tinggi atau pagar yang kuat. Sementara itu sungai yang memiliki karakteristik yang berbeda dari lingkungan sekitarnya seperti air yang jernih atau hutan yang lebat. Kemudian gunung yang memiliki karakteristik yang berbeda dari lingkungan sekitarnya seperti bentuk yang unik atau vegetasi yang khas. Yang ketiga adalah kawasan. Kawasan adalah area yang membentuk citra kota. Contoh implementasinya adalah pembagian kawasan Sentai Timur menjadi 4 bagian dengan peruntukan lahan berdasarkan potensi masing-masing kawasan. Contoh pembagian implementasi kawasan adalah pembagian kawasan Sentai Timur menjadi 4 bagian dengan peruntukan lahan berdasarkan potensi masing-masing kawasan seperti kawasan wisata, kawasan pendidikan, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Yang keempat adalah simpul. Simpul adalah titik yang membentuk citra kota. Contoh implementasi seperti Tugu Monas di Jakarta, Tugu Pahlawan di Surabaya, dan Tugu Patriot di Bandung. Yang memiliki karakteristik seperti makna dan identitas. Makna sendiri adalah simpul yang harus memiliki makna yang jelas dan dapat diidentifikasi. Sedangkan identitas yaitu simpul harus memiliki identitas yang jelas dan dapat diidentifikasi. Contoh implementasi seperti Tugu Monas di Jakarta memiliki makna sejarah dan identitas yang jelas. Sedangkan Tugu Pahlawan di Surabaya memiliki makna sejarah dan identitas yang jelas. Tugu Patriot di Bandung memiliki makna sejarah dan identitas yang jelas. Nomor 5 adalah penanda. Penanda adalah titik yang membentuk citra kota. Contoh implementasinya seperti Tugu Monas di Jakarta, Tugu Pahlawan di Surabaya, dan Tugu Patriot di Bandung yang memiliki karakteristik seperti makna dan identitas. Yang pertama adalah makna. Penanda harus memiliki makna yang jelas dan dapat diidentifikasi, dan identitas yang dapat diidentifikasi. Contoh implementasinya dari Tugu Monas yaitu Tugu Monas di Jakarta memiliki makna sejarah dan identifikasi yang jelas. Begitu juga dengan Tugu Pahlawan dan Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya dan Tugu Patriot yang ada di Bandung. Contoh implementasi dari teori Kevin Lynch dalam penataan lingkungan di kawasan perkotaan dapat dilihat dari kawasan Sentai Timur, Jayapura. Dalam penelitian ini, kawasan dibagi menjadi 4 bagian dengan peruntukan lahan berdasarkan potensi masing-masing kawasan. Selain itu, penting memperhatikan dan menghadirkan nilai-nilai sosial budaya dan lokalitas dalam pengembangan wisata di kawasan Sentai Timur. Materi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan kawasan wisata Sentai Timur agar memberikan dampak yang sesuai dan karakteristik wilayah kawasan Danau Sentai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.